Baik, kita mulai ya Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmatnya, melimpahkan kesehatan untuk kita semua, sehingga kita bisa berkumpul kembali di rumah Bapak Setiawan. Salawat serta salam marilah kita panjatkan, kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Setiawan yang telah memperizinkan pertemuan hari ini di rumah Bapak Setiawan. Ibu-ibu sehat semua? Sehat ya Bu? Sudah makan semua? Sudah. Alhamdulillah. Oke, kalau di bulan lalu kita sudah membicarakan atau sharing bareng-bareng tentang kekerasan pada anak. Kita review sedikit ya Bu ya. Kekerasan pada anak secara fisik bisa melukai, menyakiti, bahkan fatalnya bisa menyebabkan kematian. Dan secara psikis akan menyebabkan anak-anak trauma, anak-anak merasa tidak percaya diri, anak-anak akan merasa jauh atau merasa tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya ya Bu ya. Jadi untuk hari ini temanya adalah penelantaran pada anak. Ada yang tahu sebelum saya jelaskan anak terlantar itu kayak mana Bu? Belum. Oh, belum ya. Oke, kita bahas bareng-bareng ya Bu ya. Anak terlantar adalah anak yang orang tuanya karena suatu sebab dia melalaikan kewajibannya, sehingga anak-anak tidak mendapatkan hak dasarnya, hak secara jasmani, rohani maupun sosial. Contoh penelantaran anak yang pertama, tidak diberikan asupan gizi yang baik, jadi asal makan saja gitu Bu. Itu contoh, karena ini nanti akan berakibat dengan kembang tumbuh anak. Jadi contoh penelantaran anak adalah tidak memberikan asupan gizi yang baik. Yang kedua, tidak diberikan papan atau tempat tinggal yang layak. Yang ketiga, tidak diberikan izin untuk bermain. Nah, ini salah satu penelantaran anak ya Bu ya. Karena anak bermain adalah cara belajar bagi anak-anak, cara gimana dia bergaul dengan teman-temannya, bagaimana bermain dengan baik, tidak curang, bagaimana menjalin keakraban dengan teman-teman. Nah ini berikan anak bermain, tapi juga waktunya juga dijaga ya Bu ya. Jadi bukan harus main terus. Terus penelantaran anak adalah tidak diizinkan sekolah. Jadi anak-anak itu harus atau wajib ke sekolah ya Bu ya. Contoh selanjutnya adalah tidak diajak bicara, tidak diberikan kasih sayang, tidak diberikan perhatian, tidak dibawa ke posyandu. Nah ini ke posyandu itu adalah menimbang berat badan ya Bu ya, sama
tinggi badan. Jadi ketika kita tidak mengetahui perkembangbiakan anak, itu juga salah satu penelantaran anak. Di sini ada nggak yang tidak pernah membawa anaknya ke posyandu? Pak Setiawan, anaknya dibawa nggak ke posyandu? Dibawa rutin ke Oh, posyandu. rutin ya. Oke, selanjutnya adalah tidak membawa anak ketika sakit ke puskesmas, ke bidan atau tempat-tempat fasilitas kesehatan lainnya. Itu termasuk penelantaran anak. Dibiarkan sendiri, tidak dipedulikan. Itu contoh penelantaran anak. Ibu-ibu pernah nggak menelantarkan anak? Dari yang sekian-sekian tadi, ada nggak ibu-ibu yang merasa telah menelantarkan anak? Misalnya nggak ngasih bermain. Pak Setiawan, anaknya pernah dikasih main nggak? Pernah, tapi waktunya juga dibatasi. Iya, harus tahu ya kapan belajar, kapan membantu orang tua, kapan bermain. Selanjutnya kita akan membahas akibat bagi orang tua yang menelantarkan anak-anaknya. Yang pertama, anak bisa putus sekolah karena tidak dipedulikan sama orang tua. Tidak mendapat perhatian, bisa putus sekolah. Yang kedua, akan luka atau bisa jadi digigit binatang. Kemampuan berbahasa rendah karena tidak diajak diskusi sama orang tua, lebih banyak dibiarkan gitu ya Bu ya. Baru merasa tidak percaya diri. Baru akibat dari penelantaran anak adalah kurang pandai bergaul dengan kawan-kawannya, sulit menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Oke, untuk ibu-ibu biar lebih fokus, kita tepuk cantik ya Bu ya. Jadi kalau saya bilang 1, tepuk sebelah kiri 1. Kalau saya bilang 2 kali tapi sebelah gantian ya Bu ya. Baru kalau yang 3, tepuk sekali. Ketika saya bilang tepuk 4, baru 4 kali. Ulang ya Bu ya. Ketika 1, 1, 2, 2. Ketika 3, 1 aja. Baru keempat 1, 2, 3, 4. Oke, kita mau ngecek konsentrasi ibu-ibu semua. Tepuk cantik. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 4. Oke, terima kasih ibu-ibu semua. Sekarang selanjutnya adalah tepuk mantul. Karena ibu-ibu sudah memperhatikan, biar lebih semangat lagi ya Bu ya. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Oke, terima kasih ibu-ibu semua. Selanjutnya kita akan membahas cara mencegah penelantaran anak. Jadi untuk mencegah penelantaran anak, biar anak tetap semangat di sekolah, salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar anak adalah diberikan kasih sayang, diberikan asupan gizi yang baik, baru diberikan tempat tinggal yang layak. Selanjutnya, ajak diskusi anak. Ketika kita bercengkrama dengan anak, kita akan mengetahui anak itu maunya gimana. Anak juga merasa mendapat perhatian dari kita, mendapat kasih sayang dengan kita. Kedekatan hati anak sama orang tua itu terjalin ketika kita mampu bercengkrama dengan anak, berdiskusi dengan anak, melibatkan
dalam permainannya ya Bu ya. Baru cara mencegah penelantaran adalah menitipkan kepada orang yang dipercaya. Kalau kita mau pergi, titipkan orang yang dipercaya. Bisa saudara, bisa tetangga ya Bu ya. Jangan ditinggal di rumah sendiri kalau usianya memang belum bisa ditinggal. Baru selanjutnya menitipkan ke penitipan. Kalau misalnya ibu rutinitas kerja, kita nggak bisa nitip ke keluarga terus ya Bu, itu merepotkan. Jadi kalau memang ibu-ibu ada yang kerja, titipkan di penitipan anak. Baru cara mencegah penelantaran anak, saya lihat ya Bu ya, memperhatikan perkembangan anak. Ya tadi Bu, diajak ke posyandu, dicek berat dan tingginya agar kita tahu perkembangan anak. Baru mengecek pergaulan anak, awasi dia bermain dengan siapa. Jangan dibiarkan main sama orang dewasa yang tidak dikenal. Ibu-ibu, untuk hari ini saya rasa cukup. Jadi untuk bulan depan kita akan bahas tentang eksploitasi anak. Ibu-ibu ada yang tahu eksploitasi anak? Belum. Belum ya. Jadi nanti kita akan bahas di bulan depan. Absen sudah diisi semua ibu-ibu? Udah absen? Semua udah komplit? Udah. Semua hadir? Hadir. Oke, sudah cukup? Ya. Pas? Pas. Oke, terima kasih kehadiran ibu-ibu semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan sharing hari ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Kita sama-sama praktek dan belajar ya Bu ya, mengingatkan diri kita untuk selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.